Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang tahapan penelitian. Jadi kira-kira apa saja sih tahapan-tahapan dalam melakukan suatu penelitian. Kita ke slide yang berikutnya. Dan di sini ada capaian pembelajaran yang harus mahasiswa capai. Yang pertama yaitu mahasiswa harus dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian, mahasiswa dapat menjelaskan atau mengidentifikasi permasalahan, mahasiswa dapat menyusun landasan teori dan merumuskan hipotesis, mahasiswa dapat menentukan variabel penelitian, mahasiswa dapat membuat instrumen penelitian, tapi nanti di sini instrumennya akan dibagi ke dalam pertemuan yang lain. Jadi di sini hanya dibahas urutan-urutan dalam melakukan sebuah penelitian. Dan yang keenam, nanti diharapkan mahasiswa dapat mengumpulkan atau mengolah data. Dan yang ketujuh, yaitu mahasiswa dapat menarik kesimpulan. Untuk yang keenam di sini topiknya mengumpulkan dan mengolah data itu juga sama, nanti akan dijelaskan lebih detail di pertemuan yang akan datang. Jadi pada video kali ini hanya akan dijelaskan secara general atau secara umum tahapan-tahapan dalam suatu penelitian. Di sini ada sebuah bagan di mana bagan ini merupakan gambaran ya tahapan penelitian. Mulai dari yang pertama adalah ada masalah penelitian. Pada video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa yang paling utama itu adalah bukan membuat judul. Sekali lagi, jangan pikiran yang pertama kali untuk meneliti adalah membuat judul. Jadi harus tahu dulu, harus mencari dulu masalah apa dan urgensinya apa sehingga saya ingin meneliti. Jadi ketika masalahnya sudah ketemu, kita bisa melakukan penelitian, kita bisa melakukan mekanisme dari tahapan penelitian yang ada pada bagian ini untuk dapat menyelesaikan dari permasalahan tersebut sehingga jika dikaji secara ilmiah itu sudah memenuhi kaidah ilmiah. Dan di sini ada tujuan penelitian. Jadi setelah dirumuskan masalah, ketika sudah ketemu masalahnya, kita buat tujuannya. Yang tadi saya bilang urgensinya itu buat apa? Apakah tujuannya buat diri sendiri, ataukah tujuannya nanti bisa memberikan saran dan rekomendasi bagi orang-orang yang membutuhkan? Nah, itu nanti kita lihat ya secara umum seperti apa tujuan penelitian. Lalu selanjutnya adalah menentukan hipotesis penelitian. Biasanya ini masih baru pembukaan, hipotesis penelitian itu digunakan pada penelitian-penelitian yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu biasanya tidak ada hipotesis karena kita tidak menguji. Menguji apakah ada pengaruh, apakah berpengaruh atau tidak, apakah berhubungan atau tidak, apakah berdampak atau tidak. Nah, jadi nanti tidak ada hipotesisnya kecuali penelitian itu penelitian kuantitatif. Lanjut lagi, setelah tahu nih hipotesisnya apa, maka kita juga harus membuat metode penelitiannya. Bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, bagaimana cara menginterpretasikan dari data, kemudian menarik kesimpulan, sampai akhirnya memberi rekomendasi ya. Jadi yang terakhir sendiri nanti akan ada kesimpulan dan saran. Nah, jadi di metode penelitian ini isinya apa aja, jadi menentukan variabel, menggunakan pendekatan apa, sumber datanya dari mana, dan instrumen untuk pengambilan datanya seperti apa. Jadi ini gambaran tahapan penelitian secara umum. Di slide selanjutnya akan dibahas, tetapi tidak secara detail seperti yang ada di bagan. Nanti mahasiswa bisa baca sendiri dalam e-book yang saya berikan atau dalam literatur lain yang mahasiswa miliki sesuai dengan yang ada di RPS. Nah, di sini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi ada keterangan ya di sini. Masalah muncul karena adanya kesenjangan, yaitu yang pertama adalah yang seharusnya dengan yang terjadi. Ini juga sudah dibahas di video saya yang awal bahwa yang namanya masalah itu timbul biasanya karena antara kenyataan, antara yang diharapkan itu berbeda. Ada teori yang ternyata
ketika kita pelajari tidak sesuai penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya menjadi suatu masalah dan bisa diteliti. Kenapa teori tersebut tidak dapat diterapkan, tetapi kita pelajari teori-teori tersebut. Jadi ini ya, yang seharusnya dengan yang terjadi itu berbeda. Jadi itu menimbulkan suatu masalah dan masalah itu harus segera diselesaikan. Makanya silahkan diteliti, jangan menggunakan pengujian non ilmiah ya, hanya berdasarkan asumsi tanpa adanya pengujian. Yang selanjutnya, masalah muncul karena adanya kesenjangan, yaitu yang diperlukan dengan yang terjadi. Artinya apa? Ada perbedaan. Saya butuh apa, yang terjadi apa. Ya, saya terjadi apa, yang butuh apa. Makanya yang terakhir ini ya, antara harapan dengan kenyataan itu berlainan. Intinya sih satu, yang namanya masalah itu apa yang kita pikirkan ketika diterapkan tidak sesuai dengan yang realnya itu, maka terjadi masalah. Atau teori yang sudah kita pelajari ketika diterapkan kok ternyata tidak berlaku, nah itu berarti ada masalah. Sama seperti ini, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu adalah awal dari permasalahan. Jadi adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu bisa disebut dengan masalah. Yang selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah. Nah, ini masih sama ya, mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada nih contoh statement dari masalah. Contoh statement berarti ada perkataan ya, ada perkataan atau statement. Yang pertama di sini adanya gejala penurunan kepuasan kerja karyawan. Loh, kok bisa menyimpulkan adanya gejala penurunan kepuasan kerja karyawan? Dari mana kok bisa kita menyebutkan seperti itu? Oh, ternyata ketika kita melakukan observasi ke perusahaan ya, ke perusahaan yang akan kita teliti, setelah kita amati dan kita berikan kuesioner, ternyata ditemukan adanya gejala penurunan kepuasan kerja karyawan. Nah, ini yang harus kita teliti, kira-kira faktor apa saja nih yang dapat mempengaruhi gejala penurunan kepuasan kerja karyawan. Nah, ini contoh untuk penelitian bisa di manajemen sumber daya manusia sepertinya, karena terkait dengan karyawan ya, SDM ya, sumber daya manusianya. Lalu yang di bawah di sini, penjualan suatu produk tidak meningkat dan turun dari waktu ke waktu, padahal biaya promosi meningkat. Nah, ini masih di manajemen ya, manajemen tapi di pemasaran. Ternyata ditemukan adanya masalah bahwa penjualan suatu produk ternyata mengalami penurunan. Loh, dari mana kok bisa tahu? Ternyata dilihat dari data penjualan. Data penjualan bulanan ternyata setelah dilihat itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu, padahal biaya promosinya meningkat. Berarti ada masalah di sana. Apakah memang faktor-faktor lain atau faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhi ini penurunan dari jumlah produk penjualan ya, jumlah produk yang dijual. Padahal biaya promosi selalu meningkat ya. Kenapa kok promosinya turun? Nah, ini harus diteliti kira-kira apa yang menyebabkan promosi sudah meningkat tetapi penjualan tetap mengalami penurunan. Apakah karena faktor pesaing? Apakah karena produknya memang sudah tidak disukai oleh masyarakat ataukah yang lainnya? Itu perlu diteliti. Makanya ada masalah di situ. Ini contoh statement dari masalah. Jadi mengidentifikasi masalah atau merumuskan suatu masalah itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Dari statement masalah atau memang ada masalah di sana, dan kita bisa menggunakan ini contoh dari peluang. Jadi tidak serta-merta yang namanya masalah itu bersumber dari ya memang adanya suatu masalah di dalam penelitian itu, tetapi kita juga bisa menggunakan ini contoh peluang. Di sini contohnya ya, ada pasar lain yang potensial tetapi belum dimanfaatkan. Oh, berarti ini bisa diteliti nih, apakah benar dengan adanya potensi yang belum dimanfaatkan bisa misalnya menaikkan tingkat penjualan, atau mungkin di sini bisa kita teliti para pengguna bank syariah, asuransi syariah, saham syariah. Nah, itu kan sebenarnya potensial di mana penduduk
Indonesia yang mayoritas muslim itu sebenarnya kan potensial ketika kita meneliti hal-hal yang berbau dengan syariah yang terkait dengan eh, keislaman ya. Jadi bisa sebenarnya itu dijadikan sebagai penarikan ya, penarikan dari masalah, suatu masalah. Selanjutnya yang bawah di sini menggunakan sistem yang berkomputerisasi ini ya akan mempercepat proses transaksi. Nah ini kita juga meneliti, kita juga harus teliti. Oke, statementnya seperti itu ya, menggunakan sistem yang terkomputerisasi akan mempercepat proses transaksi. Secara logika benar, tetapi kita perlu mengujinya. Apakah benar seperti itu? Apakah tidak ribet? Apakah justru malah akan memperlama pekerjaan dan lain sebagainya? Apakah SDM-nya sudah mendukung untuk semuanya menggunakan sistem komputerisasi? Nah, itu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai suatu rujukan dari permasalahan. Jadi nanti mahasiswa bisa mengembangkan untuk mencari masalahnya terlebih dahulu. Saya kasih contoh seperti ini. Saat ini sedang pandemi COVID. Kalau ingin meneliti tentang pasar saham, berarti mahasiswa coba cari dan lihat bagaimana perkembangan indeks saham, kalau di Indonesia berarti menggunakan IHSG, dari awal pandemi sampai sekarang. Apakah kecenderungannya menurun, ataukah naik turun, ataukah kecenderungannya menaik? Nah, setelah bisa melihat data-data tersebut, lalu tarik kesimpulan, oh ternyata selama pandemi ini mengalami penurunan. Lalu kita teliti apakah benar itu efeknya karena pandemi atau efeknya karena memang ekonomi kita yang tengah menurun atau memang ekonomi global yang memang sedang mengalami goncangan akibat COVID. Nah, itu bisa dijadikan sebagai masalah ketika kita ingin meneliti tentang pasar modal ya, pasar modal di era pandemi itu sebagai salah satu contoh untuk mencari permasalahan. Terus di sini baru ya kita melakukan rumusan masalah. Setelah masalah diketahui, selanjutnya dibuat suatu rumusan masalah yang tujuannya adalah agar peneliti maupun pengguna hasil penelitian mempunyai persepsi yang sama dengan penelitian yang dihasilkan ditinjau dari pertanyaan-pertanyaan yang berpola 5W plus 1H. What, when, why, where, who, dan how. Oke, jadi itu ya. Tapi saran saya kalau menggunakan penelitian kuantitatif atau menggunakan data-data yang berupa angka, hindari kalimat apakah ada pengaruh antara X dan Y. Kalau apakah ada berarti ketika penelitian itu selesai dan terjawab tidak ada berarti selesai. Akan tidak ada penjelasan. Jadi bagaimana yang benar? Ya, menggunakan kalimat yang memang ada kecenderungan ketika dijawab tidak langsung selesai. Contohnya adalah menggunakan bagaimana pengaruh antara X dan Y. Nah, nanti setelah dapat hasilnya diinterpretasikan lalu kita analisis kira-kira apakah benar seperti itu secara teori dan lain sebagainya. Jadi menggunakan kalimat bagaimana, jangan menggunakan apakah ya. Kalau apakah ada pengaruh ketika dijawab tidak, berarti sudah selesai. Nah, itu yang harus dihindari oleh mahasiswa ketika melakukan ya perumusan masalah untuk penelitian kuantitatif. Terus di sini ya, di sini karena ada dua nih. Yang satu menggunakan desain deskriptif yang sulit dihipotesiskan. Ini yang tadi saya sampaikan. Biasanya yang namanya penelitian kualitatif atau yang bersifat deskriptif ya, itu susah untuk melakukan hipotesis atau mungkin tidak tidak sampai ke sana karena kita tidak menguji data-data untuk yang penelitian kualitatif karena berupa kalimat ya. Dan di sini contohnya ya, menganalisis aspek-aspek kepuasan kerja karyawan dan karyawati bagian penjualan produk sepatu di PT X ya. Jadi aspek-aspek kepuasan kerja karyawannya itu seperti apa saja gitu. Jadi nanti hanya dibuatkan data, terus ditabulasi, terus dideskripsikan, selesai, tidak sampai mengukur. Karena kalau sampai mengukur harus ada yang namanya hipotesis. Di sini tidak mengukur, jadi cuma menganalisis aspek kepuasan. Jadi dari berbagai macam teori aspek kepuasan kerja kira-kira mana nih yang paling besar pengaruhnya ya terhadap ini
penjualan produk sepatu, di bagian penjualan produk sepatu. Jadi nanti karyawan di sana diteliti, dikasih kuesioner, kira-kira aspek-aspek kepuasan kerja yang mana nih yang mendukung produktivitas dari karyawan tersebut. Lalu yang selanjutnya menggunakan desain kausal yang yang mudah dihipotesiskan. Nah, ini penelitian kuantitatif di mana tadi sudah saya sebutkan ada pengaruh, ada hubungan, atau adakah dampaknya gitu. Nah, ini di sini menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk sepatu di PT X. Kalau kita tadi lihat contoh yang di awal, di penjelasan yang awal di sana sudah mengeluarkan biaya promosi, ternyata penjualannya justru semakin turun. Itulah yang dinamakan dengan masalah, mengidentifikasi masalah. Jadi masalah-masalah itu harus muncul di dalam latar belakang masalah. Oke, sampai sini mudah-mudahan mahasiswa paham bahwa yang harus mahasiswa tahu yang paling utama adalah cari dulu permasalahannya, ada fenomena apa ini, nah, ada fenomena apa yang terjadi, lalu setelah diketahui, oh di sini ada masalah ABCD, kemudian di sini ada EXYZ, kemudian saya gabungkan dan jadilah suatu judul penelitian. Jadi itu. Kemudian menyusun landasan teori atau melakukan studi kepustakaan. Di sini untuk menyusun landasan teori atau studi kepustakaan, nih ya, dapat dilakukan seperti pembuatan suatu model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian sebenarnya, maka digunakanlah teori. Lalu yang kedua, penggunaan teori dapat mengacu pada buku-buku teks atau penelitian terdahulu. Jadi untuk menyusun landasan teori memang diperlukan yang namanya ini tadi. Apa kita mau meneliti apa? Misalnya seperti contoh yang ini, menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk sepatu. Jadi promosi terhadap penjualan produk sepatu. Lah terus landasan teorinya apa? Ya kalau kita lihat tadi berarti nanti teori yang kita masukkan adalah strategi pemasaran, terus strategi promosi ya. Salah satunya kan nanti promosi dan promosinya itu nanti ada jenis-jenisnya dan lain sebagainya, maka itu dimasukkan ke dalam landasan teori karena itu terkait dengan apa yang akan kita bahas dalam suatu penelitian, di mana kita kan modelnya berarti kan X diarahkan panah ke Y, sehingga nanti teori-teori apa yang bisa membentuk dari suatu model yang sudah kita buat. Makanya di sini ya, pembuatan suatu model. Jadi nanti baru kita cari teori-teorinya ya, yang melatar belakangi atau yang mendasari adanya suatu permodelan tersebut. Jadi bisa diambil dari buku teks ataupun penelitian terdahulu. Jadi biasanya memang seperti itu ya di dalam penulisan skripsi mahasiswa. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Setelah itu kita merumuskan hipotesis. Tapi sekali lagi di sini saya tekankan, hipotesis itu kalau ada sesuatu data yang akan kita uji. Apakah itu pengaruh, apakah itu hubungan, apakah itu dampak, dan lain sebagainya. Ketika tidak ada ya berarti tidak ada hipotesisnya. Biasanya hipotesis ini ada di penelitian-penelitian kuantitatif yang memang bukan bahan utamanya ya bisa dikatakan bahan utama lah ya. Bolehlah dikatakan bahan utama, datanya itu berupa angka, sehingga nanti angka-angka tersebut bisa diolah. Jadi kita bisa narik ini hipotesisnya apa. Mungkin waktu mata kuliah pengantar statistik atau statistik lanjut itu akan dibahas ya, apa itu hipotesis, bagaimana penarikan hipotesis, bagaimana kalau satu arah, bagaimana kalau dua arah. Nah, itu sudah dibahas di pengantar statistika. Nah, itu juga sama di dalam penelitian kita mengajukan hipotesis, apakah nanti ditolak ataukah tidak menolak ya. Sebenarnya kalau itu nanti akan dibahas tersendiri di pertemuan yang akan datang. Jadi khusus untuk hipotesis ini jangan sampai nanti mahasiswa hanya ngikut-ngikutin atau ikut-ikutan skripsi kakak tingkatnya tahun yang lalu. Belum tentu skripsi tahun lalu itu menjadi benar. Jadi hipotesis ini bisa salah satunya dirumuskan itu berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Contohnya tadi hubungan antara promosi dengan penjualan. Oh, ternyata dari 5 peneliti itu menunjukkan hasil yang sama, yaitu
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Oke, sedangkan tiga penelitian terdahulu ternyata dampaknya adalah positif tetapi tidak signifikan. Nah, ini kan ada gap. Yang 5 penelitiannya sama positif signifikan, sedangkan yang 3 kok hasilnya positif tetapi tidak signifikan. Berarti kan di sini ada gap. Jadi bagaimana untuk merumuskan hipotesisnya? Ya kita ambil yang paling banyak saja. Apakah benar nih nanti saya ngambil hipotesis bahwa promosi berpengaruh positif terhadap penjualan. Ya nanti kita uji, yang namanya kan hipotesis. Kita ambil kesimpulan sementara untuk diuji kan. Jadi itu hipotesis. Nah, di sini pengertiannya. Anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan kita selidiki sudah saya jelaskan ya. Kegunaannya untuk membantu peneliti untuk mencapai hasil penelitiannya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa hipotesis itu bisa ditentukan seperti itu. Karena biasanya itu banyak sekali gap research atau gap dalam penelitian itu terjadinya perbedaan hasil akhir ketika menggunakan variabel yang sama, terus alat uji yang sama, tetapi dengan tahun yang berbeda itu bisa jadi hasilnya ya berbeda pula ya. Bisa jadi hasilnya berbeda pula atau mungkin variabelnya sama, tahunnya sama, tetapi menggunakan permodelan ekonometrika, terus hasilnya berbeda ya bisa saja terjadi. Lanjut lagi, tidak semua riset menggunakan hipotesis, sudah saya jelaskan, khususnya riset yang menggunakan desain deskriptif dan desain eksploratory. Artinya deskriptif itu yang menggunakan kalimat, tidak menggunakan data sebagai sumber utama untuk ya pengolahannya ya untuk mencari jawaban itu bukan berdasarkan data, tapi bukan berdasarkan data yang berupa angka, tetapi data yang berupa kalimat, maka tidak bisa dirumuskan hipotesisnya. Ini ya kuncinya di situ ya. Apalagi exploratory, explore, mengeksplor sehingga ya nggak mungkin nanti akan ada ketemu di hasil akhirnya X berhubungan dengan Y, nggak mungkin karena di sini sifatnya adalah exploratory. Ada penelitian sebelumnya kemudian dikembangkan kembali. Ya, di sini ada contoh dalam merumuskan hipotesis penelitian. Di sini ada rumusan masalah misalnya yang tadi ya. Menganalisis pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk. Nah, bagaimana hipotesisnya? Sudah saya jelaskan. Tetapi di sini contohnya adalah penulisan formula hipotesis. Yang pertama, HA-nya adalah ada pengaruh positif ya, tadi sudah dijelaskan biaya promosi terhadap penjualan. Yang selanjutnya tidak ada pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan itu H0-nya atau HO-nya ya. Jadi HA-nya itu yang positif, yang HO itu yang pernyataan negatif sehingga nanti ketika diuji apakah HA-nya diterima ataukah HA-nya ditolak ya atau H0-nya ditolak misalnya atau H0-nya tidak ditolak. Nah, itu nanti kita lihat kita uji terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh untuk merumuskan hipotesis dalam suatu penelitian. Kemudian, bagaimana menentukan model penelitian? Tadi sudah disebutkan ya, sudah sedikit disinggung oleh saya di beberapa slide sebelumnya bahwa salah satu untuk studi pustaka, untuk teori-teori itu harus disesuaikan dengan model penelitiannya. Nah, di sini model itu apa? Merupakan penyederhanaan fenomena yang dibuat gambar atau skema untuk menggambarkan hubungan antara variabel dan tujuan penelitian. Misalnya, penelitian ini berupa penelitian kuantitatif untuk mengukur variabel X dan Y. Berarti nanti misalkan di sini ada X1, di sini ada X2, lalu dipanahkan kedua-duanya ke arah Y. Nah, itu adalah model penelitian atau bisa juga menggunakan ekonometrika. Itu bisa. Jadi permodelan itu bisa pakai permodelan ekonometrika, garis fungsi regresi dan lain sebagainya atau menggunakan gambar. Tapi biasanya yang namanya model ya, model itu pasti bentuknya adalah fungsi. Jadi kalau misalkan mahasiswa mau meneliti yaitu tadi antara X1 dan X1 X-nya ada 2 dan Y-nya ada 1, nanti itu dibuatkan fungsinya, dibuatkan permodelannya. Jadi fungsi garis regresinya kita buat. Ya, kita buat contohnya seperti apa nanti di video yang lain akan saya bahas karena di sini hanya sebagai gambaran umum saja.
Kemudian, model dipergunakan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan setelah mengetahui data serta asumsi-asumsinya, sehingga keadaan menjadi lebih jelas dan kemungkinan apa yang dapat terjadi juga dapat dibayangkan. Jadi dari model itu dibentuk sebenarnya berdasarkan teori, jadi nggak sembarangan. Contoh, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, kan salah satu komponennya memang promosi, benar ya. Mungkin salah satu komponen lainnya adalah harga. Mungkin komponen salah satunya yang lainnya lagi, misalnya tempat. Lah kalau misalkan saya ngambil, oh tiba-tiba ngambil seperti ini, oh penjualan itu menurun karena saya tidak ganteng. Atau karena apa ya, iya bener lah, itulah, karena saya tidak ganteng, tetapi itu dimasukkan. Atau mungkin, oh karena karyawannya tidak ganteng, itu dimasukkan ke situ. Jadi ada variabel karena tidak gantengnya itu, nah itu kan nggak bisa, karena secara teori nggak ada kecuali memang di sana menyebutkan terkait dengan kualitas ya, kualitas dari pelayanan misalnya kualitas pelayanan dapat mempengaruhi penjualan, ya itu bisa jadi benar kalau kita teliti. Jadi kualitas yang seperti apa? Apakah nanti komponen kegantengan itu masuk? Nah, jadi disesuaikan dengan teori yang mendasari untuk membentuk suatu model. Jadi nggak sembarangan ya bentuk model itu. Walaupun hanya melihat skripsi atau karya ilmiahnya orang, ya kita juga harus tahu dasarnya dalam menentukan sebuah model penelitian. Nah, di sini ada pentingnya model yang pertama untuk mengetahui hubungan antara masalah yang dipecahkan dengan variabel terkait. Jadi nanti dibuatkan suatu permodelannya ya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa permodelan itu bisa menggunakan fungsi garis regresi. Nanti ya saya berikan contohnya karena tadi saya lupa ada memasukkan. Lalu yang selanjutnya mengetahui hubungan antar variabel. Nah, untuk mengetahui hubungan antar variabel itu berdasarkan dari teori. Jadi sebenarnya membentuk suatu model itu berdasarkan dari teori, tidak bisa sembarangan. Merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar variabel tadi juga sudah dijelaskan. Salah satu contohnya untuk merumuskan hipotesis adalah dilihat dari penelitian terdahulu. Ya, dilihat dari penelitian terdahulunya. Lalu kemudian secara teori bagaimana? Apakah secara teori X itu mempengaruhi Y dan hasilnya positif? Jika secara teori benar, maka ya kita harus merujuk pada teori tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk membentuk suatu model penelitian dan penarikan hipotesis itu disesuaikan dengan teori yang mendasarinya. Contoh model di sini ya. Dalam komputer, model pengujian atau testing dapat dipakai untuk menguji beban suatu server, ya bisa. Nah, sedangkan dalam ilmu ekonomi, manajemen, model matematis dapat dipakai untuk menguji hubungan antar fenomena. Maksudnya hubungan antar fenomena yaitu yang sudah saya sebutkan, apakah berpengaruh, apakah berhubungan, ataukah nanti kita akan mencari yang lainnya, terintegrasi, atau nanti ada efeknya dan lain sebagainya, itu nanti disesuaikan dengan teori yang mendasarinya untuk menentukan suatu model penelitian. Lalu mengumpulkan data. Nah, data di sini bisa data kuali ataupun kuanti. Kalau kualitatif berarti data-data itu berupa data-data kalimat, wawancara, lalu bukti-bukti fisik yang memang ada di suatu perpustakaan, yang bentuknya deskripsi ya, bukan bentuknya data ya. Bukan bentuknya data, bukan bentuknya angka ya. Gitu. Tapi kalau kuantitatif memang selalu berhubungan dengan angka. Nah, di sini mengumpulkan data, data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Bayangkan, ketika mahasiswa buat judul tanpa melihat permasalahan, tiba-tiba di tengah jalan bingung. Loh, datanya apa yang saya pakai? Yaitu karena mahasiswa awalnya yang dicari adalah judul. Padahal setelah diketahui permasalahannya, coba cari, kira-kira ada nggak data yang saya butuhkan untuk melakukan penelitian. Kalau mau idealis, ya silakan saja, tetapi saran saya jangan terlalu idealis, yang penting ada datanya, lalu ada keterbaruannya, ya sudah kita jalankan. Jangan terlalu idealis ya, yang ini yang bahaya. Tapi ya boleh gitu ya, boleh gitu. Cuma kalau terlalu idealis nanti lulusnya lama. Itu aja paling kelemahannya. Tapi saya sarankan sih untuk saat ini ya, untuk saat ini mending
main aman saja. Lalu kemudian dalam melakukan pengumpulan data harus menggunakan teknik-teknik yang tepat. Nah, ini nanti akan dibahas tersendiri. Teknik apa saja nih yang kita gunakan? Ini contoh saja. Misalkan mahasiswa ingin meneliti tentang saham gitu ya, penelitian event study misalnya. Bagaimana keadaan sebelum dan setelah melakukan right issue? Nah, berarti kan kita cari dulu nih data-data perusahaan yang melakukan right issue. Oke, itu satu. Jadi nggak asal sembarangan. Saya pengennya di perusahaan A, lah tapi dia melakukan right issue enggak. Kalau melakukan right issue berarti silahkan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian lagi ya, dalam mengumpulkan data. Misalnya saya pakai datanya sekunder, saya ambil dari mana saja? Ya kalau contoh, kalau laporan keuangan bisa diambil dari OJK. Kalau data-data saham bisa diambil dari IDX ya, IDX dan lain sebagainya. Itu adalah cara ya, teknik-teknik untuk melakukan pengumpulan data dengan cara yang tepat. Jadi nggak sembarangan sebenarnya dalam mengumpulkan data. Dan nanti data itu bisa dicek apakah kita menggunakan rasio, ataukah kita menggunakan skala interval, ataukah kita menggunakan dummy variabel. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan topik atau tema penelitian yang akan kita teliti. Ya, jadi seperti itu. Itu gambaran umumnya saja. Untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya buatkan videonya. Jika yang selanjutnya yang ketiga ya, jika pengumpulan data dilakukan dengan cara yang salah, maka akan mengakibatkan informasi menjadi salah, sehingga hasil penelitian pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Loh kok bisa? Contoh, misalnya saya ingin meneliti tentang GDP. Nah, GDP itu biasanya laporannya tahunan atau bulanan. Sedangkan saya juga menggunakan variabel inflasi suku bunga terhadap GDP. Jadi inflasi dan suku bunga apakah berpengaruh terhadap GDP. Nah, itu yang cocok kira-kira datanya bulanan, harian atau tahunan. Kalau GDP itu tahunan, nah berarti nanti kita juga harus menggunakan data tahunan inflasi dan data tahunan suku bunga. Tidak bisa kita menggunakan data suku bunga bulanan, data inflasi bulanan, kemudian GDP-nya tahunan. Nah, ini yang harus mahasiswa apa ya? Yang harus mahasiswa pahami bahwa untuk menentukan data ini terus juga melakukan tabulasi itu juga harus benar. Nanti akan dibimbing kok dengan pembimbingnya besok kalau sudah melakukan penyusunan skripsi. Tapi ini adalah awal pengenalan mahasiswa supaya mahasiswa paham. Ternyata mengumpulkan data tidak semudah yang mahasiswa pikirkan. Lanjut lagi, mengolah dan menyajikan data yang pertama. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah, sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut. Contoh yang paling gampang adalah di penelitian kuantitatif. Ketika data sudah ditabulasi, dimasukkan ke dalam Excel ataupun ya terserahlah aplikasi apapun itu, kemudian diolah menggunakan SPSS untuk mencari pengaruh hubungan dan lain sebagainya atau if-use, nanti akan keluar hasilnya yang mana hasil tersebut harus diinterpretasikan sehingga ketika peneliti, coba bayangkan dulu ya, ketika peneliti hanya menyajikan data, tidak ada hasil akhirnya, ya tidak ada hasil akhirnya dan itu benar-benar dihitung manual, apa yang terjadi? Pusing. Makanya ketika sudah ada tools untuk mengolah, sudah ditransformasikan, kemudian dapat hasilnya. Nah, dari situ kita interpretasikan dari hasil uji yang telah kita lakukan. Misalnya ada pengaruh antara inflasi dengan GDP. Berarti nilai T tabel nilai T hitung harus lebih dari T tabel atau mungkin nilai probabilitas atau P value-nya itu harus kurang dari 0,05. Itu sudah dipelajari mahasiswa di mata kuliah statistik ya, baik statistik 1 maupun statistik 2. Jadi itu untuk penjelasan yang poin yang pertama. Poin yang kedua seperti dalam bentuk tabel, grafik dan nilai statistik. Nah, untuk penjelasan gambaran secara umum, data kuantitatif itu bisa disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, bentuknya tabel, grafik, dan nilai statistik. Misalnya, oh ternyata jumlah pembeli perempuan dan laki-laki pada penelitian ini itu lebih banyak laki-lakinya sekitar 73%, sisanya adalah perempuan. Nah itu kan enak kalau dibuat grafiknya. Terus
dibuat tabel, oh ternyata dari tahun sekian 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 jumlah pendapatannya sekian. Nah, itu kan juga lebih enak ketika kita membaca menggunakan tabel dibandingkan ketika tulis atau kita ketik ya menggunakan kalimat sendiri. Dari tabel tersebut juga kita juga sudah bisa membacanya. Lanjut yang ketiga, untuk kemudahan dapat dipergunakan program komputer yang mendukung. Nah, ini untuk biasanya untuk penelitian sosial itu menggunakan SPSS. Untuk penelitian ekonomi itu saya sarankan ya ekonomi keuangan, perbankan ya. Saya sarankan menggunakan eViews atau Stata karena memang lebih cocok ya kalau SPSS itu lebih cocok ke penelitian sosial yang menggunakan skala interval ataupun rasio yang lainnya. Tetapi ketika menggunakan data keuangan itu akan apa ya? Ya bisa sih, bisa diolah tetapi lebih disarankan ya, lebih saya sarankan untuk menggunakan eViews atau Stata ataupun yang lainnya. Selanjutnya, menganalisis dan menginterpretasi. Jadi setelah data diolah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, menghasilkan output. Nah, output itu nanti yang kita analisis. Kita analisis bagaimana? Ya hasilnya seperti apa, kita kaitkan dengan teori. Kita kaitkan dengan teori. Jadi setelah dianalisis kok hasilnya berbeda dengan teori, kita harus bisa menjelaskan lagi kenapa kok bisa pada penelitian saya itu berbeda dengan teori. Oh, bisa jadi disebabkan oleh faktor A, B, C, D. Bisa jadi faktor yang seharusnya kunci itu tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Bisa jadi variabel yang saya pakai itu bukan variabel inti yang mempengaruhi variabel dependent. Jadi itu ya. Itu jadi banyak permasalahan nanti yang bisa dibahas, bukan permasalahan, maksudnya banyak analisis ya. Banyak bisa dilakukan analisis dari data-data yang sudah kita olah. Itu yang namanya dianalisis dan dilakukan interpretasi bandingkan dengan teori. Kenapa kok hasilnya bisa berbeda? Bisa jadi berbeda karena ABCD itu harus dijelaskan di dalam menginterpretasikan dari hasil olah data. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih sesuai dengan bidangnya, tujuannya, dan desain penelitiannya. Di sini karena menganalisisnya saya lebih banyak contoh kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif bagaimana? Kualitatif nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Jadi nanti akan saya pecah, saya akan bahas lagi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif karena perbedaannya cukup jauh sekali dan kalau dilihat lebih mudah kuantitatif karena ada banyak tool yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data. Tetapi kalau kualitatif itu memang kita harus rajin dalam mengumpulkan berbagai literasi ya, literatur dari permasalahan atau judul yang akan kita angkat, judul penelitian yang akan kita angkat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Di sini setelah melakukan analisis dan interpretasi selanjutnya adalah mengambil kesimpulan berdasarkan batasan-batasan penelitian yang sudah ada dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Jadi ternyata setelah kita olah datanya, kita ambil kesimpulan bahwa sesuai dengan contoh saja ya, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Jadi itu nanti kesimpulannya seperti itu. Lalu sedikit dijelaskan nanti hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh siapa yang mengatakan bahwa seperti ini. Kemudian hal ini juga didukung oleh penelitian, hasil penelitian dari A, B, C, D, E. Nah, itu nanti kesimpulannya bisa seperti itu. Tapi secara umumnya kesimpulannya adalah berpengaruh atau tidak berpengaruh sih sebenarnya. Bukan tidak berpengaruh, maksudnya berpengaruh positif signifikan atau positif tidak signifikan atau berpengaruh negatif signifikan atau berpengaruh negatif tidak signifikan. Sebenarnya di sini masih ada perdebatan terkait signifikan dan tidak signifikan. Saya lebih suka untuk di jalan tengah. Jadi bukan tidak ada pengaruh. Lah kalau kita sudah menggunakan salah satu faktor atau indikator untuk mengukur sesuatu yang akan kita teliti, kemudian saya menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh. Itu kan tidak elok, tidak etis sepertinya. Ada pengaruh, hanya tidak signifikan. Karena secara teori hal tersebut ada gitu dan mempengaruhi. Tetapi ketika hasilnya kok tidak signifikan, itu bukan berarti tidak berpengaruh. Jadi saya mengikuti mazhab yang pola kalimatnya adalah berpengaruh tetapi tidak signifikan. Berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Jadi saya seperti itu, bukan tidak ada pengaruh ya, berpengaruh tidak signifikan. Itu kan lebih enak. Ada pengaruhnya tapi kecil.
selanjutnya yang kedua, selain itu juga perlu penyajian saran karena penelitian biasanya memiliki keterbatasan atau asumsi. Nah ini, misalkan tadi kok hanya menggunakan variabel promosi terhadap penjualan. Nah, sarannya besok masukkan variabel-variabel lain. Jadi nanti akan ada pengembangan penelitian. Dan kalau di sini menggunakan SPSS, besok sarannya menggunakan SEM PLS gitu atau menggunakan AMOS dan lain sebagainya untuk mengolah datanya sehingga nanti hasilnya bisa bervariasi dan menambah hasanah dari penelitian tersebut. Jadi yang terakhir adalah melakukan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kalau untuk rekomendasi atau saran ya bisa untuk penelitian selanjutnya, tetapi ada beberapa hal yang harus mahasiswa ketahui kalau seandainya memberikan saran kepada objek penelitian kita itu kan terlalu dibesar-besarkan gitu. Jadi ya intinya sih paling tidak adanya saran untuk pengembangan dari penelitian ini supaya penelitian ini jadi lebih bagus di kemudian hari. Oke, itu saja materi untuk hari ini atau materi kali ini dalam video ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyaksikan dari awal hingga selesai. Yang skip-skip silahkan terserah, itu hak kalian karena belajar tidak harus dengan video saya, bisa dengan video yang lain atau buku-buku yang lain. Saya harap mahasiswa selalu sehat dan mahasiswa sudah mulai ada gambaran bagaimana nih besok saya harus membuat suatu penelitian yang bagus pada saat saya menyusun skripsi. Mudah-mudahan mahasiswa selalu sehat dan kita bisa dipertemukan lagi di dalam kelas secara nyata tanpa harus melalui dunia maya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.